Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan perjalanan Isra dan Mi'raj secara lengkap sebagai berikut. Tatkala pada malam saat aku diisrokan, sedang aku tengah berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan terjaga, telah datang malaikat Jibril kepadaku seraya berkata, Hai Muhammad, berdirilah engkau. Maka berdirilah aku. Ternyata malaikat Jibril ditemani malaikat Mikail. Jibril berkata pada Mikail, ambilkan aku sebuah bejana penuh dengan air zam-zam, sebab aku akan membersihkan hati Muhammad dan melapangkan dadanya. Demikianlah Jibril membedah perutku dan membersihkannya 3 kali, dan Mikail benar-benar telah mengambilkan Jibril 3 bejana penuh dengan air secara berturut-turut. Maka Jibril melapangkan dadaku dan menghilangkan rasa dengki dan memenuhinya dengan hikmah, ilmu, dan iman, serta memberi cap kenabian di antara 2 bahuku. Lalu Jibril membimbing tanganku menuju sumur Zam-Zam dan berkata kepada Mikail, ambilkan untukku 1 bejana air Zam-Zam atau air telaga Kautsar. Sedang Jibril berkata kepadaku, berwudulah, hai Muhammad. Aku pun berwudu. Lalu Jibril berkata, pergilah, wahai Muhammad. Aku berkata, kemana? Jibril menjawab, kepada Tuhanmu dan Tuhan semesta alam. Kemudian Jibril membimbing tanganku dan mengajakku keluar dari masjid. Kala itu aku naik buruk, seekor hewan yang lebih tinggi ketimbang himar dan lebih rendah ketimbang bihal. Pipinya seperti manusia, ekornya persis ekor unta, rambut kepalanya seperti rambut kuda, kakinya seperti kaki unta, telapak kakinya seperti tapak kaki sapi, dan punggungnya bagai mutiara berwarna putih. Di atas punggungnya terdapat ringka dari surga. Dan buruk itu memiliki 2 sayap di pupunya, sehingga bergerak laksana kilat, dan pergerakannya sejauh batas pemandangannya. Jibril berkata, naiklah hai Muhammad. Buruk itu adalah milik Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikendarainya ketika berkunjung ke Baitul Haram. Maka aku pun naik di atas buruk itu. Lalu aku bergerak bersama malaikat Jibril. Jibril berkata, turunlah hai Muhammad dan laksanakan sholat. Aku pun turun dan melaksanakan sholat. Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau sholat? Aku menjawab, tidak. Jibril berkata, engkau sholat di Thaibah, dan insya Allah engkau akan hijrah di kota itu. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali. Jibril berkata, turunlah wahai Muhammad dan laksanakan sholat. Aku pun turun dan melaksanakan sholat. Jibril berkata, tahukah di mana engkau sholat? Aku menjawab, tidak. Kata Jibril, engkau baru saja sholat di Tur Sina, tempat Allah telah berbicara langsung
dengan Musa. Kemudian kami meneruskan perjalanan lagi. Jibril berkata, "Turunlah engkau Muhammad dan laksanakan sholat." Jibril berkata, "Tahukah di mana engkau sholat?" Aku menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Engkau telah sholat di Baitil Lahmin, tempat Nabi Isa dilahirkan." Kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga tiba di Baitul Maqdis, dan setelah usai perjalanan, ternyata di situ aku bersama dengan para malaikat yang turun dari langit dan menyambutku dengan sukacita dan hormat dari Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata, "Assalamualaikum ya awalu, ya akhiru, ya hasiru." Semoga keselamatan tetap tercurahkan untuk engkau, wahai yang pertama, yang terakhir, dan yang menghimpun. Aku pun bertanya, "Wahai Jibril, apa maksud penghormatan mereka kepadaku?" Jibril berkata, "Sesungguhnya dari sebab engkaulah yang pertama kali bumi ini menjadi ada, dan dari sebab umat engkau sebagai penolong yang pertama kali, dan yang pertama kali pula engkau memberi pertolongan. Dan sejatinya engkau penutup dari para nabi, serta penghimpunan juga lantaran engkau dan umat engkau." Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju pintu masjid, dan malaikat Jibril menurunkan aku serta menambatkan buruk di tempat di mana para nabi biasa mengikatnya dengan tali sutra dan surga. Ketika aku memasuki pintu, ternyata di situ sudah ada para nabi dan para rasul. Maka mereka mengucapkan salam kepadaku dan menghormatiku sebagaimana penghormatan mereka kepada para malaikat. Aku bertanya, "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah saudara-saudara engkau para nabi." Lalu Jibril membimbing tanganku dan pergi menuju sebuah batu besar, maka kami menaikinya. Ternyata di situ ada sebuah tangga terhubung ke langit yang aku belum pernah melihatnya. Alangkah baik dan eloknya, dan belum pernah aku menyaksikan sesuatu yang lebih indah darinya. Dan dari tangga itu para malaikat semua naik. Pangkal tangga itu berada di atas Baitul Maqdis dan ujungnya menempel di langit. Satu kaki dari tangga itu terbuat dari permata intan merah, dan kaki satunya terbuat dari permata hijau. Sementara anak tangganya satu tingkat dari perak dan tingkat lainnya dari zamrud, serta dikasih untayan perhiasan dari permata dan intan merah. Tangga itu dipakai tempat turun oleh para malaikat jurupati. Dalam kitab Kisah, Abi Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau juga mengisahkan, buruk itu membawaku dan dia dapat melesat dengan kaki depannya sejauh batas terakhir pandangannya. Maka aku mendengar suara panggilan dari arah kanan, "Hai Muhammad, pelanlah." Maka aku terus melanjutkan perjalanan dan tidak menghiraukan suara itu. Kemudian aku mendengar pula suara dari arah kiri, dan aku pun tidak menghiraukan suara itu. Lalu aku bertemu seorang wanita yang mengenakan bermacam-macam perhiasan sambil melambai-lambai tangannya seraya berkata, "Hai Muhammad, pelan-pelan sajalah." Maka aku terus saja dan tidak berpaling kepadanya hingga aku tiba di Masjidil Aqsa. Aku pun turun dan mengikat buruk itu di kolong yang dipakai para nabi mengikat buruknya. Lalu aku masuk ke masjid dan melakukan sholat. Maka aku berkata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, aku telah mendengar suara dari kanan itu." Jibril menjawab, "Itu suara pendakwah agama Yahudi. Maka ketahuilah, sesungguhnya jika kamu berhenti, niscaya umatmu menjadi orang-orang Yahudi." Aku berkata lagi, "Aku pun juga mendengar suara dari arah kiri." Jibril menjawab, "Itu suara pendakwah agama Nasrani. Maka ketahuilah, jika kamu berhenti,
niscaya umatmu menjadi orang-orang Nasrani. Sedang wanita yang menemui engkau adalah dunia ini yang telah berhias untuk engkau. Maka sesungguhnya jika sekiranya engkau berhenti, niscaya umatmu akan lebih memilih duniawi ketimbang ukhrawi. Kemudian didatangkan kepadaku 2 wadah air, satu dari wadah gelas berisi susu dan satu lagi berisi arak. Dan dikatakan kepadaku, minumlah mana yang engkau kendaki. Maka aku mengambil gelas berisi susu dan meminumnya, sedangkan gelas berisi arak aku tinggalkan. Jibril berkata, benarkah engkau sesuai dengan fitrahnya, karena engkau telah memberikan Islam kepada umatmu sebagai agama mereka? Ketahuilah, jika kiranya engkau memilih arak, niscaya menjadi sesatlah umatmu.